Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kita lanjut pada video part 23, pembacaan PDF Riwayat Spiritual Achan Man, dengan masuk ke sub pokok bahasan dengan judul Hantu Kelaparan. Masih di bagian 4, yaitu tahun-tahun di Chiang Mai. PDF A Spiritual Biography Venerable Acharya Man Buridatta Thera by Acharya Mahabhuanyana Sampano diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Untuk nama-nama tim penerjemah, silakan Anda baca di deskripsi di bagian bawah video ini. Untuk penyunting adalah Bante Titayano dan Herianto. Baiklah, kita mulai dengan sub pokok bahasan Hantu Kelaparan. Memberikan nasihat yang dapat membantu makhluk halus dari berbagai alam adalah tanggung jawab berat yang dipenuhi oleh Acharya Man sampai ia meninggal. Ia berkomunikasi secara konstan dengan makhluk tersebut dimanapun ia tinggal. Lebih banyak ketika ia tinggal di pegunungan. Di sana, daerah rimba yang terpencil, jauh dari habitat manusia, satu kelompok atau yang lain mengunjunginya setiap malam. Termasuk hantu kelaparan, menunggu pelimpahan jasa yang dilimpahkan oleh sanak keluarga mereka yang masih hidup, datang untuk mencari bantuannya. Tidak dapat diketahui sudah berapa lama mereka telah meninggal, dari keluarga siapa, dari negara apa, di mana mereka berasal, atau bahkan apakah hantu tersebut masih memiliki sanak keluarga yang masih hidup. Dalam berkomunikasi dengan Acharya Man, mereka berharap berdasarkan dengan cinta kasihnya dapat membantu mereka mencari sanak keluarga mereka yang masih hidup dan memberitahu mereka untuk melakukan dana dan mempersembahkan sebagian dari perbuatan baik itu kepada mereka yang telah meninggal untuk mengurangi penderitaan mereka dan membuat hidup mereka sedikit lebih baik. Sebagian besar dari mereka telah merasakan penderitaan yang luar biasa di alam neraka untuk waktu yang lama, sehingga mustahil untuk diketahui berapa lama mereka telah di sana dalam hitungan manusia. Ketika mereka akhirnya dapat keluar dari alam penderitaan, mereka masih tidak dapat menghindari ketidakberuntungan dengan cukup untuk menyebabkan mereka hidup nyaman, dan hidup penderitaan mereka terus berlangsung tanpa berkurang. Untuk makhluk yang tersangkut karena konsekuensi karma buruk mereka, tidak peduli di mana mereka terlahir kembali, karena sangat kecil kesempatan bagi mereka untuk mengurangi penderitaan mereka. Hantu kelaparan biasa memberitahu Acharya Man mereka tidak tahu berapa lama yang diperlukan untuk mereka menghabiskan karma buruk mereka. Mereka tergantung dengan satu harapan. Jika ia berkenan memberitahu sanak keluarga mereka yang masih hidup untuk mau berbagi perbuatan baik dengan mereka untuk mengurangi penderitaan mereka. Ketika ia bertanya kepada hantu kelaparan tersebut mengenai keluarga mereka, mereka berbicara mengenai dua dunia yang berbeda. Satu yang tak dapat dimengerti olehnya. Setelah mati dan terlahir kembali di alam neraka, beberapa tinggal di sana puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun lamanya di dunia yang tak berwujud sebelum dilepas ke alam yang lebih rendah di mana mereka menghabiskan karma buruk mereka. Keberadaan hantu mereka berlangsung 500 atau 1000 tahun lagi. Jadi sangat mustahil untuk menyelidiki silsilah keluarga mereka. Hal ini adalah ironi yang sangat menyedihkan dari dilema karma. Ketika konsekuen karma mereka yang paling buruk telah terlewati dan tersisa aspek yang lebih rendah, keadaan di mana mereka dapat menerima bantuan dari sanak keluarga mereka, mereka telah kehilangan silsilah keluarga mereka. Jadi mereka tidak punya pilihan lagi. Harus menerima penderitaan karma secara tidak jelas lamanya. Tidak tahu kapan akan berakhir.
Hantu seperti itu menyerupai hewan liar yang tidak memiliki tuan yang merawatnya. Hantu kelaparan yang lain dapat dibantu, karena mereka baru saja meninggal dan karma mereka tidak terlalu parah, yang berarti mereka bisa menerima perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarga mereka. Karena mereka memiliki sanak keluarga yang mereka masih ingat nama dan alamat mereka, Acariaman dapat memberikan bantuan selama keluarga mereka tinggal di daerah di mana ia tinggal. Begitu ia mengetahui siapa mereka, ia mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Ia menasehati mereka untuk berbakti kepada sanak keluarga yang telah meninggal, yang menanti perbuatan baik yang mereka dapatkan dari perbuatan religius, atau yang lebih umum diketahui dengan cara memberikan persembahan makanan kepada biku. Sebagian hantu dapat menerima sebagian perbuatan baik yang diperbuat oleh orang baik di mana-mana, meskipun tidak secara spesifik ditujukan kepada mereka. Oleh karena itu, selalu melakukan perbuatan baik ketika menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Menurut jenis karma mereka, sebagian hantu dapat menerima perbuatan baik yang ditujukan secara khusus oleh seseorang, sedangkan yang lain hanya dapat menerima perbuatan baik dari sanak keluarga. Acariaman mengatakan kalau hantu tinggal di alam tertentu. Dari pengalamannya dengan mereka, hantu biasanya jauh lebih mengganggu dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena tidak dapat berbuat baik sendiri, hantu selalu bergantung dan merasa berhutang kepada yang lain untuk kehidupan mereka. Jikalau yang lain membiarkan mereka gagal, hantu tersebut menjadi tidak punya apa-apa. Ketergantungan mereka inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk berdiri sendiri. Kebaikan dan bentuk lain dari perbuatan baik adalah sangat penting sebagai dasar untuk bergantung pada diri sendiri pada saat ini dan masa mendatang. Semua makhluk adalah produk dari karmanya masing-masing. Mereka sendiri yang bertanggung jawab akan perbuatan mereka. Tidak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab karena tidak ada orang yang bisa menerima akibat dari karma yang diperbuat oleh orang lain. Kelahiran, baik dan buruk, dan tingkatan kenyamanan dan penderitaan adalah tanggung jawab oleh orang yang menciptakan lingkungan yang menyebabkan hasil tersebut. Tidak ada makhluk yang bisa menggantinya. Meskipun mereka yang tidak mengharap mendapatkan akibat dari perbuatannya, masih menerima akibatnya. Acariaman adalah ahli di dalam urusan hantu, dewa, Brahma, Yaka, Naga, dan Garuda. Meskipun ia tak selalu menunjukkan pengetahuannya, ia memiliki kemampuan untuk menyelidiki segala jenis fenomena di segala alam yang di luar persepsi manusia. Ceritanya mengenai hantu bisa menyebabkan bulu kuduk berdiri. Meskipun bagi mereka yang tidak takut akan hantu tidak dapat menghindari perasaan merinding dengan kekuatan misterius karma. Ia berkata, jika manusia dapat karma baik dan buruk mereka, dan orang lain seperti halnya mereka melihat hal duniawi seperti air dan api, maka tidak akan ada orang yang berani melakukan kejahatan lagi seperti mereka berani berjalan ke api yang membara. Jadi, mereka hanya mau melakukan perbuatan baik saja, yang memiliki kualitas dingin dan menyegarkan dari air. Masalah akan perlahan hilang dari dunia ini karena setiap manusia menghindari kejahatan. Sekali ketika Acariaman menjelaskan tentang surga, neraka, dan alam hantu kepada para biku, satu dari muridnya yang senior berbicara, "Karena manusia tidak dapat melihat surga dan neraka atau makhluk yang tak terbentuk seperti hantu, dewa, Garuda, dan naga, mereka tidak dapat mengerti konsekuen dari tindakan mereka. Akan tetapi, kamu dapat melihat mereka.
Jadi bukankah ide yang bagus untuk menjelaskannya kepada semua orang dimanapun juga? Semuanya adalah fenomena alam yang dimengerti oleh Sang Buddha dan siswa arahatnya. Tidak ada yang pernah menyalahkan Sang Buddha dan siswanya untuk mengajar orang-orang tentang mereka. Jadi aku tidak melihat mengapa orang dapat keberatan jika kamu lakukan hal tersebut. Orang-orang cenderung menunjukkan kekaguman kepada kemampuanmu seperti kita, muridmu. Acharyaman merespon dengan tegas. Kegilaan yang kamu sarankan ini dapat menghancurkan kita berdua. Aku tidak pernah mempertimbangkan berbicara kepada umum mengenai masalah ini. Jika aku lakukan demikian, kamu, aku, dan biku yang lain yang duduk di sini akan menjadi kumpulan orang gila. Dan seluruh wihara menjadi gila. Wihara apa yang mau menampung kita? Sasana dinyatakan dan diajarkan penuh dengan kebijaksanaan. Untuk dilatih, dimengerti, dan dibicarakan dengan bijak. Ketidakmasuk akalan yang kamu sarankan, apakah bijak? Ataukah suatu hal yang bodoh? Pikirkan kembali. Menurut pendapatku, pemikiran hal ini adalah gila, apalagi menyarankannya. Meskipun orang-orang mungkin selamat mendengarkan kita berbicara tentang hal tersebut, kita sendiri akan celaka. Jadi mengapa kita mengungkitnya? Jika kamu mempertimbangkan hal yang nyata, yang tampak di sekitar kita, orang dimanapun dapat berhubungan dengan mereka secara tepat. Meskipun Dhamma adalah kebenaran sejati, hal ini masih tergantung kepada keterlibatan manusia di dunia. Jadi kita harus selalu kerja dengan harmonis, dengan bijak, dengan kebenaran Dhamma. Sang Buddha adalah orang pertama yang tahu dan mengerti semua fenomena alam. Ia berbicara tentang hal itu dengan penuh keyakinan, akan tetapi ia sangat bijak dalam mengatasi masalah ini. Berbicara ke khayalak umum mengenai hal tersebut, ia mempertimbangkan situasi dan kondisi orang yang mendengarkan. Ia hanya berbicara dengan penuh kebijakan. Pengetahuan dan pengertian mengenai fenomena alam yang berbeda-beda adalah kemampuan istimewa bagi orang yang telah memiliki persepsi tersebut. Akan tetapi, berbicara tanpa kebijaksanaan sangat tidak normal. Jadi orang biasa tidak ingin mendengarkan. Hal ini bukanlah untuk kritik siapapun, melainkan apa yang penting untuk dipikirkan adalah mereka yang memiliki kemampuan tersebut harus bertingkah laku sesuai dengan prinsip Dhamma untuk keuntungan mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Karena keyakinan kita akan betapa luar biasanya hal ini bukanlah alasan yang cukup untuk berbicara hal mengenai hal ini yang dapat membuat orang menjadi gila. Mereka yang dengan serius mendengarkan hal tersebut karena keyakinan agama mereka tergantung dengan fenomena yang luar biasa, telah di jalan kegilaan. Jadi aku tidak mendukung ketakjuban seperti ini. Aku lebih memilih kecerdasan yang diajarkan Sang Buddha yang digunakan dalam keyakinan kita dan ketakjuban mereka. Meskipun tidak semua dari kita adalah bijaksana, paling tidak ada harapan untuk memiliki pendapat yang baik untuk menjaga sasana, menjaganya untuk masa depan. Jika aku bertanya seperti ini, jikalau kamu memiliki suatu jumlah uang yang bisa bermanfaat jika kamu pintar, dan menyakiti jika kamu tidak, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu pergi ke gerombolan orang agar uangmu dan kamu sendiri tetap aman? Murid seniornya mengatakan, aku akan berhati-hati menjaga uangku. Bagaimana kamu akan menjaga uangmu di gerombolan yang besar ini untuk menghindari bahaya?
Jika aku merasakan tepat untuk mengeluarkan sebagian uangku di sini, aku akan berhati-hati mengeluarkan uangku dan menghitung secara berhati-hati tanpa menunjukkan sisa uangku yang masih aku miliki. Jumlah itu akan aku simpan dengan baik dari pandangan untuk menghindari bahaya. Acaryaman lalu berkata, "Oke, sekarang anggaplah kamu memiliki suatu pengetahuan dan pengertian mengenai hantu dan makhluk halus lainnya. Bagaimana kamu membagi pengetahuan itu dengan bijak supaya sebagian mereka mendapatkan manfaat tanpa menjadi wabah, amukan massal yang dapat menyakiti dirimu dan sasana? Aku akan memperlakukan pengetahuan tersebut dengan cara yang sama aku memperlakukan uangku tadi." Baru beberapa waktu yang lalu, kamu mengatakan bahwa aku harus mengumumkan pengetahuanku ke halayak umum tanpa memikirkan akibatnya. Mengapa? Saya kira orang biasa yang bisa membedakan tidak akan mengusulkan hal yang baru saja kamu lakukan. Akan tetapi, kamu langsung berbicara. Jika kamu tidak memiliki pikiran orang biasa, apa yang bisa orang temukan untuk mengagumimu? Aku tidak dapat menemukan hal yang dapat dikagumi dari cara berfikirmu. Jika ada orang yang mencelamu karena kamu tidak memiliki pengertian, bagaimana kamu akan mempertahankan dirimu ketika dihadapi dengan tuduhan ini? Pikirkan baik-baik, yang mana yang lebih hebat di dunia ini? Yang bijak atau yang dungu? Dan bagaimana orang dapat menjaga sasana dan menjaga kesehatannya dengan mengikuti saranmu kepadaku barusan ini? Muridnya membalas, "Setelah memikirkan hal itu sekarang, apa yang aku sarankan sangatlah salah. Aku bicara karena apa yang aku dengarkan sangatlah luar biasa, menyebabkan aku ingin membagi pengetahuan ini dengan semua orang. Aku kira mereka akan menjadi terinspirasi juga dan mendapat manfaat dari itu juga. Akan tetapi aku tidak mempertimbangkan akan akibat dari hal tersebut yang akan mempengaruhi sasana. Mohon maafkan aku. Aku tidak ingin melihat kecenderungan ini menjadi citraku. Aku akan berusaha lebih berhati-hati di masa depan agar hal ini tidak terjadi lagi. Jika seseorang menghakimiku karena aku tidak memiliki pengetahuan, aku akan dengan senang hati mengakui kesalahanku karena aku layak mendapat kritik itu. Sampai kamu tanya aku baru saja, aku tidak pernah mempertimbangkan bahwa lebih banyak orang dungu dibandingkan dengan orang bijak. Sekarang aku menyadari bahwa lebih banyak orang dungu di dunia ini. Karena di desa kita, hanya sedikit orang bijak yang peduli dengan masalah moral. Sebagian besar orang tidak tahu apa tujuan mereka di sini dan kemana mereka pergi. Mereka tidak tertarik berpikir mengapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah, baik atau buruk. Mereka puas dengan apa yang mudah dan nyaman pada waktu itu. Mereka membiarkan nasib menentukan hidupnya. Aku mengerti lebih baik sekarang. Mereka yang bisa menjaga sasana dan menjaga kelanjutannya pastilah bijak dan cerdas, yang dapat memimpin orang ke tingkah laku yang seimbang dan harmonis, sehingga semua orang mendapat manfaat dari contohnya. Guru yang bijak dan cerdik adalah landasan dari kesuksesan dengan cara yang sama, seperti halnya seorang pemimpin yang penting di semua cara hidup. Acaryaman mengambil alih diskusi pada waktu ini. Karena kamu bisa mengerti bahwa orang bijak itu sangat penting dalam kesuksesan semua perjalanan, mengapa kamu tidak memikirkan apa yang penting dalam perjalananmu sebagai biku? Perjalanan spiritual sangatlah halus, sangatlah sulit untuk dimengerti. Dengan dasar inilah, hanya orang pintar yang bijaksana yang dapat menjunjung sasana ke kesempurnaan.
Di sini aku tidak mengarah ke kepintaran yang dapat menyebabkan kehancuran di dunia ini dan merusak sasana, akan tetapi kepintaran yang dapat membedakan dengan penuh kebijaksanaan. Mengambil keputusan yang menguntungkan kekayaan materi dan spiritual. Tipe kepintaran seperti inilah yang memiliki dua faktor pertama dari jalur mulia berunsur 8, samaditi dan samasankappa, pandangan benar dan pikiran benar. Dan faktor-faktor tersebut dipersonifikasi oleh seseorang yang perkataan dan perbuatannya selalu mengikuti jalan kebijaksanaan. Meskipun samadhi yang benar itu terlepas dari kebijaksanaan yang menganalisa dari pandangan benar untuk menghindari keadaan samadhi seperti koma. Ketika cita menyatu dengan keadaan tenang, kebijaksanaan selalu berada di sana, memiliki peran pendukung. Jika tidak demikian, bagaimana mereka yang berdedikasi untuk mengerti semua fenomena alam berhubungan langsung dengan pengetahuan yang timbul di dalam cita atau fenomena luar yang berhubungan? Jika kebijaksanaan tidak ada di sana untuk membantu, seseorang akan salah mengambil keputusan. Banyaknya jenis fenomena internal dan eksternal yang bisa berinteraksi dengan samadhi tak ada batasnya. Persepsi itu hanya terbatas tergantung dari kecenderungan masing-masing orang. Mereka yang memiliki kecenderungan tinggi akan secara mudah melihat fenomena tersebut dan tidak ada yang dapat mencegah mereka. Akan tetapi, faktor kuncinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan menganalisa fenomena yang timbul dan memilih yang tepat untuk diperhatikan. Jadi yang lain diperbolehkan lewat sehingga tidak mengganggu. Mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan akan memiliki kesulitan untuk melewati latihan samadhi. Mereka akan merasa senang dengan sensasi ini dan membenci sensasi itu. Adalah reaksi emosional yang mengenai batin, menyebabkan kemelekatan. Jika kebijaksanaan tidak hadir untuk berurusan dengan mereka, kemelekatan yang sangat mengganggu itu tidak akan pernah dilenyapkan. Kebijaksanaan kita memilih, menghiraukan apa yang tak berguna dan fokus kepada apa yang penting. Jadi menunjukkan kemana latihan seseorang harus ditujukan. Tujuan kita ditahbiskan sebagai biku adalah untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan, jadi kita bisa membentuk kualitas luhur yang dapat dikagumi oleh semua orang di mana-mana. Kita tidak di sini untuk memparadekan keanehan kita di depan kilesa dengan tunduk pada tipuan liciknya. Akan tetapi membuat taktik pintar untuk mengalahkan kilesa dengan mengatasi tipuannya. Hidup dengan perlindungan yang kurang menempatkan kita di posisi yang genting. Prinsip dhamma dan disiplin kebikuan adalah jubah pelindung seorang biku. Sedangkan kesadaran dan kebijaksanaan adalah senjata andalannya. Jika kita ingin selalu seimbang di latihan kita dan konstan di segala situasi, kita harus menjaga kesadaran dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kesadaran dan kebijaksanaan haruslah tercermin dalam apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan tanpa kecuali. Hanya dengan demikianlah kita bisa yakin akan latihan kita. Aku ingin melihat semua muridku untuk menunjukkan kerajinan tanpa kompromi dalam menaklukkan dukkha, menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan untuk melatihnya. Oleh karena itu, kalian harus menjadikan diri kalian pantas untuk menerima ajaran Sang Buddha yang menekankan pentingnya menggunakan keahlian penting di segala situasi.
Aku tidak ingin melihat muridku berbuat kesalahan dengan bodohnya, karena kebingungan mengenai kemelekatan emosional yang disebabkan kepuasan dan kemalasan yang mencegah mereka untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melewati bahaya ini. Jadi, janganlah membeda-bedakan dalam berlatih. Biku yang berlatih, yang berusaha menyeberangi dunia samsara itu terlibat dalam bentuk petualangan yang paling mulia. Tidak ada usaha yang lebih berat dari tugas mengangkat batin melewati kesakitan dan penderitaan yang ada di dalam samsara. Hal ini membutuhkan usaha terus-menerus di semua aspek, termasuk kerelaan mengorbankan diri sendiri. Percayakan hidupmu kepada usaha kerasmu, karena hal itulah yang berusaha menarikmu dari kedalaman kilesa. Tidak seperti usaha yang lain, tidak ada ruangan untuk ambigu di sini. Jika kamu ingin mewujudkan hasil yang luar biasa yang belum kamu lihat, kamu haruslah rela menaruh nyawamu demi dhamma. Tidak ada cara lain yang dapat mendapatkan hasil yang benar. Kalian harus merelakan nyawa kalian untuk melewati dunia samsara. Hanya dengan cara itulah kalian akan terlepas dari beban dukkha dan kelahiran kembali. Aku sendiri tidak menyangka kalau aku dapat selamat dan menjadi seorang guru, karena tekadku melewati dunia samsara lebih kuat dari tekadku untuk hidup. Semua usahaku dan keadaan menunjang ditujukan kepada tujuan melebihi hidup ini. Aku tidak pernah membiarkan penyesalan mengenai kehilangan nyawaku menyebabkan aku terhindar dari tujuanku. Keinginan untuk menjaga jalanku menuju ke kebebasan menyebabkan aku di bawah tekanan setiap saat dan ditujukan kepada semua gerak-gerikku. Aku bertekad, jika tubuhku tidak tahan akan tekanan ini, maka aku harus mati. Aku telah mati beribu-ribu kali di kehidupanku yang lampau, jadi aku sudah lelah mati. Jikalau aku akan hidup, aku hanya ingin menyadari dhamma yang dicapai oleh Sang Buddha sendiri. Aku tidak memiliki keinginan yang lain, karena aku telah memiliki berbagai pencapaian yang lain. Pada saat itu, keinginanku adalah untuk menghindari kelahiran kembali dan sekali lagi terperangkap dalam lingkaran kehidupan dan kematian. Usaha yang aku berikan untuk mencapai dhamma bisa dibandingkan dengan turbin, berputar tanpa henti, atau kepada roda dhamma yang berputar tanpa henti siang dan malam, seiringan dengan memotong semua sisa kilesa. Hanya sewaktu tidur, aku mengizinkan diriku beristirahat dari latihan keras tersebut. Begitu aku bangun, aku kembali berlatih, menggunakan kesadaran, kebijaksanaan, keyakinan, dan kerajinan untuk mengangkat dan menghancurkan kilesa yang bersikeras tetap ada. Aku bertahan dalam pertempuran dengan kilesa sampai kesadaran, kebijaksanaan, keyakinan, dan kerajinan menghancurkan mereka semua. Hanya dengan itulah aku dapat bersantai. Sejak saat itulah aku mengetahui kalau kilesa telah dihancurkan, dikategorikan, tidak akan kembali lagi, dan tidak akan membuat keributan lagi. Akan tetapi tubuh ini tidak ikut hancur bersama kilesa, tetap hidup. Ini adalah suatu hal yang kalian semua harus pikirkan baik-baik. Apakah kalian ingin maju tanpa gentar menghadapi kematian dan berusaha dengan rajin untuk meninggalkan penderitaan yang telah menjadi beban batin kalian sekian lama? Atau kalian ingin mengikuti penyesalan karena harus mati dan lahir kembali di keadaan yang menderita lagi? Lekaslah dan pikirkanlah. Jangan izinkan diri kalian untuk terperangkap dalam dukkha, menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalian akan menyesalinya dalam waktu yang lama.
Lapangan peperangan untuk menaklukkan kilesa ada di dalam tiap individu yang berlatih menggunakan kebijaksanaan, keyakinan, dan kegigihan sebagai senjata untuk menuju kebebasan. Sangatlah tidak produktif kalau kalian kira waktu masih lama karena kalian masih muda dan sehat. Biku yang berlatih haruslah menghindari pikiran seperti itu. Hanya dengan batin dapat menyebabkan salah keputusan dan kebijaksanaan. Jadi kalian haruslah tidak memperhatikan hal-hal yang di luar diri kalian. Karena hal ini dengan konstan aktif, perhatikanlah tindakan, perkataan, dan pikiran kalian untuk melihat hasil yang mereka berikan. Apakah mereka menghasilkan dhamma, yang merupakan penangkal dari racun apati dan hawa nafsu? Ataukah mereka menghasilkan vitamin yang menumbuhkan hayalan yang menyebabkan dukkha, memberikannya kekuatan untuk melanjutkan keberadaan mereka tanpa akhir? Apapun itu, hasil dari perbuatan, ucapan, dan pikiran haruslah diperiksa dengan seksama. Jika tidak, kalian hanya akan menemui kegagalan dan tidak akan pernah keluar dari kesakitan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Respon Acharya Man kepada biku yang menyarankannya untuk mengajarkan tanpa membeda-bedakan orang mengenai fenomena aneh yang ia alami, sangatlah tajam dan tanpa kompromi. Inti dari balasannya menjadi ajaran dhamma yang menarik, yang jarang didengar oleh seseorang. Rasanya tidak pantas bahwa biku itu mendapat teguran dari Acharya Man sebegitu kerasnya. Mungkin berbicara seperti itu adalah caranya untuk memulai Acharya Man untuk berbicara. Sejauh pengetahuanku, jika tidak ada hal yang luar biasa yang mengena batinnya dan memancing respon, Acharya Man lebih memilih berbicara dengan halus, khususnya kalau topiknya sangatlah dalam. Di waktu seperti itu, pendengarnya merasakan kehilangan sesuatu dan tidak puas dengan ajarannya. Jika seseorang memulai sesuatu dengan bertanya kepadanya, atau ia menjadi terganggu setelah mendengar biku berbicara ambigu mengenai dhamma, atau diskusi mereka mengesalkannya, maka dhamma di dalam batinnya mulai maju ke depan, mengekspresikan dirinya dengan cara yang luar biasa, yang menyulut api dan mendapatkan perhatian kita. Setiap kali Acharya Man menyampaikan deklamasi sejenis ini, pendengarnya merasa tersentuh yang tak dapat diuraikan. Aku sendiri memiliki temperamen kasar, cenderung senang mendengarkan khotbahnya yang berapi-api karena sesuai denganku. Dengan alasan inilah, aku mengingat para biku yang menggunakan berbagai cara untuk memancing Acharya Man untuk memberikan pengajaran yang berapi-api menggunakan kecerdasan mereka. Karena mereka bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari balasannya. Mereka tidak seluruhnya salah. Eksposisi dhamma yang teguh yang memberiku inspirasi terjadi ketika aku menanyakan pertanyaan yang menganalisa. Penjelasannya biasanya ditujukan kepadaku, tidak seperti penjelasan umum untuk semua biku. Sekali aku tinggal bersamanya untuk beberapa waktu, aku menemukan banyak cara untuk mengetahui pendapatnya tanpa menunggunya untuk berbicara mengenai hal tersebut di pertemuan umum. Di waktu Acharya Man bersama 3 atau 4 biku tinggal di gua terpencil di pegunungan distrik Chiangtao, setelah melewati 3 malam di sana, Acharya Man bilang kepada para biku bahwa di dalam meditasinya, ia melihat gua yang luas yang mengundang yang terletak di pegunungan tinggi yang terjal di daerah setempat. Ia mengatakan bahwa banyak paceka Buddha tinggal di sana di waktu lampau. Tetapi biku zaman sekarang tak dapat tinggal di sana. Kemiringannya sangatlah terjal dan lokasinya terlalu tinggi untuk mencari tempat yang dapat dicapai dengan jalan kaki untuk pindapata. Ia menyuruh biku tersebut untuk naik ke atas gunung untuk mencari gua tersebut.
dan menyuruh mereka untuk membawa bekal makanan dengan mereka. Karena tidak ada jalur untuk naik ke atas gunung, mereka harus mendaki sampai mereka mencapai puncak gunung. Gua tersebut terletak di dekat puncak. Mengajak beberapa umat untuk ikut, para biku tersebut berhasil mencapai puncak pegunungan di mana mereka menemukan gua yang luas, indah seperti yang telah diprediksi oleh Acharyaman. Udaranya sangat bersih dan suasana sangat menyenangkan dan mengundang. Para biku senang dengan penemuan mereka sehingga mereka tidak mau pergi. Mereka ingin tinggal di sana untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, melatih meditasi. Sayangnya, gua tersebut sangat tinggi dan jauh dari desa terdekat untuk Pindapata. Ketika makanan yang mereka bawa hampir habis, mereka harus turun kembali ke gua di mana Acharyaman tinggal. Sekembalinya mereka, ia bertanya apakah pendapat mereka. Bagaimanakah gua tersebut? Indah dan mengundang? Melihat gambarannya di meditasiku, aku merasa kalau tempat itu sangat luas dan indah. Aku ingin kalian naik dan melihatnya. Aku yakin kalau kalian akan menyukainya. Ketika kita sampai di sana, aku tidak berpikir untuk menyelidiki apa yang ada di gunung ini. Ketika menyelidikinya beberapa hari kemudian, aku menemukan banyak hal aneh yang luar biasa yang berada di sana. Gua yang kalian pergi secara konstan dilindungi oleh dewa yang berada di bumi. Siapapun yang bertingkah laku tidak pantas akan menanggung akibatnya. Ketika aku mengirimmu ke sana, aku lupa memberitahu kalau gua tersebut dilindungi oleh dewa dan memperingati kalian untuk menjaga diri di sana setiap saat. Aku tidak ingin kalian berisik, yang merupakan tingkah laku yang tak dapat diterima sebagai seorang biku. Aku takut kalau dewa yang menjaga gua tersebut menjadi tidak senang. Mereka mungkin akan menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kalian. Para biku memberitahu Acharyaman bahwa mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu di gua tersebut. Akan tetapi ia memaksakan. Tidak peduli betapa menariknya tempat tersebut, tidaklah mungkin untuk mereka tinggali karena tidak adanya makanan. Acharyaman berbicara mengenai fakta gua tersebut seakan-akan ia telah melihatnya berkali-kali. Tentu saja ia tidak pernah pergi ke sana. Dakiannya sangat tinggi dan tajam. Namun ia berbicara mengenai gua tersebut dengan keyakinan seseorang yang punya pengetahuan akan penglihatan di meditasinya, bukanlah ilusi belaka. Acharyaman memperingatkan para biku untuk bertingkah laku hati-hati. Tingkah laku yang dijaga kemanapun mereka pergi. Karena para dewa yang tinggal di tempat terpencil tersebut ingin semuanya teratur dan sangat bersih. Ketika dewa yang tinggal di bumi ini melihat tingkah laku ceroboh seorang biku yang tidur dengan ceroboh, berbaring di punggungnya seperti mayat, berguling ke sana kemari dan bergumam di dalam tidurnya seperti orang idiot, mereka merasa jijik. Meskipun tidak mungkin bagi seseorang yang tidur untuk mengatur tingkah lakunya. Para dewa sering mendatangi Acharyaman untuk menjelaskan perasaan mereka mengenai masalah ini. Biku menduduki posisi yang dihormati di dalam batin dan pikiran semua makhluk hidup dimanapun juga. Jadi tingkah laku mereka harus selalu terjaga setiap saat, meski dalam tidur. Sejauh mungkin, penampilan seorang biku haruslah menarik dan menyenangkan. Tidak jelek dan menjengkelkan. Kita tidak senang melihat biku yang bertingkah laku tidak pantas, seperti umat awam yang tidak begitu peduli akan akibatnya. Terutama kehati-hatian sangat diperlukan untuk menjaga tingkah laku yang masih di dalam jangkauan. Bukanlah tujuan kita untuk mengkritik semua biku. Dewa di mana-mana merasa bersyukur dengan kesempatan untuk memberi hormat kepada biku yang menunjukkan tingkah laku yang luar biasa karena kita menghargai sifat baik kalian dan menginginkan kalian untuk menjunjung sasana.
Kita menyebutkan hal ini karena kita ingin kamu memperingatkan murid-Mu untuk menjaga tingkah laku mereka yang dapat menarik manusia dan dewa. Biku yang pantas mendapat penghormatan akan menyebabkan dewa dari segala alam untuk lebih menghormati sasana. Respon dari apa yang para dewa beritahu, Acharyaman selalu memperingati muridnya untuk menjaga keperluan mereka dengan rapi ketika tinggal di daerah pegunungan terpencil yang disukai para dewa yang hidup di bumi. Meskipun kain lap kaki haruslah dilipat dengan rapi, tidak hanya dilempar begitu saja. Biku muridnya diharuskan untuk melegakan diri sendiri dengan waktu dan cara tertentu. Dan toilet juga digali setelah pertimbangan dengan daerah sekitar. Terkadang Acharyaman memberitahu muridnya untuk tidak menggali toilet di bawah pohon tertentu atau di daerah tertentu, karena dewa tinggal di sana atau melewati sana untuk mengunjunginya akan menjadi tidak senang. Biku yang telah berhubungan baik dengan dunia para dewa tidak perlu berhati-hati seperti itu, karena mereka telah mengetahui tingkah laku yang benar. Banyak murid dari Acharyaman memiliki kemampuan ini. Akan tetapi, karena kemampuan ini diperoleh di rimba, mereka tidak ingin membicarakannya secara terbuka, takut kalau orang lain akan mengejek mereka. Akan tetapi, di dalam lingkaran Biku Kamathana, sangatlah mudah mengidentifikasi mereka dengan cara mendengarkan diskusi mereka mengenai dewa yang mengunjungi mereka dan percakapan mereka dengan makhluk halus tersebut. Di waktu yang sama, kita dapat mengetahui tingkatan spiritual seorang biku. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang